Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة. Amma ba'du falhamdulillah alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rezeki di pagi ini. Allah bangunkan kita di waktu subuh atau sebelum subuh, lalu kita diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, tentunya salat subuh, ya. Khususnya Allah berikan kita kemudahan untuk salat subuh berjamaah, dan juga kita diberikan bonus yang besar juga, yaitu berupa taufiknya, kemudahannya untuk bisa duduk dalam majelis ilmu, majelis yang dijanjikan oleh nabinya Muhammad SAW. Terdapat banyak kebarokahan dan juga kebaikan. Yang selalu kita ingat antara lain beliau mengatakan mereka yang duduk dalam majelis ilmu, ya, yang berusaha untuk mencari ilmu agama, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalannya menuju al-jannah, menuju surga. Pada subuh ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai sejumlah rukun salat, ya, dan juga beberapa yang disebut sebagai kewajiban dan juga sunnah-sunnah salat. Dan ini sebagaimana biasa kita ambil dari sumber yang kita jadikan buku yang jadikan kita rujukan, yaitu kitab Fikih Muyassar yang ditulis oleh sejumlah ulama, ahli dalam bidang fikih, profesor dalam bidang fikih dan hadis, dan diterbitkan oleh percetakan Al-Quran di kota Madinah sana. Ini adalah terjemahannya. Dan telah kita sempat bahas, penulis kitab mengatakan rukun sholat ada 14. Walaupun angka ini kerap kali di antara para ulama ada perbedaan, namun itu tidak masalah. Kadang perbedaannya disebut angka 14, terkadang perbedaannya pada beberapa hal yang mereka rinci. Tapi hakikatnya, terutama dalam dua madhab yang masyhur, madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Ahmad atau Hambali, itu perbedaannya hanya terkadang penyebutan satu gerakan diperinci menjadi dua gerakan, tapi intinya seringkali sama. Dan yang namanya rukun sholat ada sesuatu yang kita ketahui tidak bisa gugur karena sengaja, lupa atau tidak tahu. Artinya tidak ada alasan untuk tidak melakukan rukun sholat. Ya, kalau ingin sholatnya sah, Dan telah kita bahas pertama adalah berdiri tegak. Ya, rukun sholat ini berdiri tegak dalam sholat fardu bagi yang mampu. Ini kita tekankan dalam sholat fardu, dan telah kita praktekkan bagaimana praktek sholat, ya, bahkan dalam pesawat kita telah sebutkan bila tidak mampu kemudian nanti beralih ke duduk, bila tidak mampu maka dengan berbaring, dan itu pun bukan langsung kita duduk, kita harus benar-benar ada urutannya, benar-benar kita tidak mampu. Kemudian juga adapun sholat sunnah tentunya kita ketahui seseorang boleh duduk dari awal. Hanya saja bila dia memiliki kemampuan untuk berdiri lalu dia memilih duduk, maka dia mendapatkan, kata Nabi SAW, ada nisfi min sholatil qaim, duduk setengah dari sholat orang yang berdiri dari sisi pahala. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar ketika bertakbir, bukan gerakannya. Gerakannya hukumnya sunnah.
namun yang rukun adalah ucapannya. Dan yang disebut ucapan ini entah dia dalam keadaan diucapkan secara jahar, yang disebut jahar kata Imam Nawawi terdengar oleh orang yang di sampingnya, ya, oleh orang yang ada di sampingnya, ya, atau bisa jadi sir. Yang disebut sir bukan dalam hati tapi lirih, bukan dalam hati. Dalam hati ini pengertian yang salah. Bahkan ulama mengatakan tidak sah kalau dalam hati. Yang ada adalah lirih. Yang disebut lirih ini artinya ucapan dia, ya, ucapan dia terdengar oleh pendengarannya sendiri, ya, oleh pendengarannya sendiri, atau minimal dia menggerakkan mulutnya, kata Imam Malik. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita gerakan minimal gerakan bibir atau terdengar oleh diri kita sendiri, itu lebih aman, ya, karena itu pendapat umumnya ulama, ya. Kemudian membaca Al-Fatihah secara berurutan di setiap rakaat berdasarkan pendapat jumhur mayoritas ulama. Berdasarkan perkataan Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya. Dikecualikan adalah makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk, yang mendapatkan imam dalam keadaan ruku atau dia mendapatkan berdirinya imam, namun tidak cukup untuk membaca Al-Fatihah. Dia dikecualikan. Artinya apa? Kalau dia tidak sempat membaca Al-Fatihah tapi dia dapat ruku, yakin bersama imam, ya, ruku bersama imam, maka dia dianggap mendapatkan satu rakaat. Demikian juga dalam sholat jahriyah, sholat subuh, maghrib, dan isya, sebagian ulama mengatakan bahwa dia dikecualikan dari membacanya, makmum maksudnya. Artinya bacaan imam mencukupi bacaan dia. Namun kalau dia membaca Al-Fatihah juga dalam sholat jahriyah sebagai makmum, maka itu lebih berhati-hati. Namun sebagian ulama selain atau umumnya ulama selain mazhab Imam Syafi'i mengatakan makmum kalau mendapat imam sholat jahriyah maka dia memperhatikan bacaannya itu sudah cukup bagi dia, ya. Dan kalau dia mau baca itu lebih berhati-hati. Intinya seperti itu, ya. Tapi tidak merupakan, ya, kewajiban ini maksudnya. Tapi lebih berhati-hati memang dibaca. Dan dibacanya ketika imam terdiam. Kata Imam Nawawi bisa imam ketika membaca iftitah atau juga bisa setelah imam mengucapkan amin. Dia kejar bacaannya dengan cepat. Bila tidak pun insya Allah dalam sholat jahriyah, sholat subuh, maghrib, dan isya, insya Allah itu dia sudah cukup, ya. Nah, jadi intinya membaca Al-Fatihah ini, kalau kita mau lebih jelas, maksudnya dia adalah rukun bagi siapa? Pertama bagi imam, yang kedua bagi, ini yang disepakati. Yang disepakati ulama, disepakati mayoritas ulama. Disepakati jumhur disebutnya. Jumhur ini artinya mayoritas. Yaitu imam dan munfarid. Orang yang sholat sendirian. Ya. Adapun makmum tadi kita sebutkan ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian mengatakan dalam sholat jahriyah itu cukup mendengarkan imam. Ya. Dan ini pun sama kalau seseorang membaca dalam sholat sirriyah, sholat zuhur dan asar, maka kalau dia baca termasuk imam, makmum ataupun munfarid, maka dia minimal menggerakkan bibir dia, bukan dalam hati, minimal menggerakkan bibir atau mendengarkan ke pendengarannya sendiri. Dia membaca terdengar oleh dirinya sendiri. Ya, minimal dia menggerakkan bibir, itu dalam sholat yang sirriyah. Jadi kembali lagi kami sebutkan namanya sir itu bukan dalam hati,
Ini kesalahan fatal. Ketika menganggap syiar itu dalam hati. Ya, yang ada adalah lirih. Kemudian rukun berikutnya adalah ruku di setiap rakaat. Tentu kita fahami ini. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah kalian. Dan telah kita sebutkan bagaimana tata cara ruku yang benar. Nabi SAW meluruskan punggungnya dan juga beliau tidak mendongakkan kepalanya dan tidak melipat atau menekuk kepalanya, tapi lurus, ya, sejajar dengan punggungnya. Namun yang perlu diperhatikan adalah lurusnya punggung. Apabila seseorang tidak memiliki masalah dalam punggungnya, lalu dia tidak meluruskan, maka sholatnya bisa dianggap tidak sah. Kemudian bangkit dan i'tidal dari duduk dalam keadaan berdiri. Setelah ruku kita i'tidal, bangkit. Dan i'tidal ini harus tumakninah, bukan hanya sekedar dia naik sebentar, dikit, langsung turun lagi. Tidak. Habis ruku dia harus tegak dulu berdiri, ya, sekedar membaca zikir terpendek di sana. Ya, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, dalam keadaan tegak. Kemudian sujud. Sujud kita ketahui telah kita contohkan, ya, telah kita sama-sama berusaha pelajari. Sujud ini, ya, disebutkan dalam sebuah hadis, umirtu an asyuda ala sab'ati a'dhumin. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Al-jabhah, kening. Beliau menunjuk dengan tangan beliau ke hidung beliau. Wa asyara wal yadaini, kedua tangan, kedua lutut, dan juga ujung jari kedua telapak kaki. Jadi 7 anggota tubuh ini, ya, kening, termasuk hidung, sangat disunahkan hidung, 2 tangan, 2 lutut, dan ujung jari kedua telapak kaki harus menempel ke tanah dalam satu waktu ketika sujud. Kemudian yang berikutnya adalah bangkit dan dari sujud dan duduk di antara 2 sujud. Bangkit dari sujud dan duduk di antara 2 sujud. Nah, duduk di antara 2 sujud ini adalah hukumnya rukun. Sehingga telah kita contohkan, tidak sah orang yang hanya habis sujud, bangun sedikit lalu sujud lagi. Ya, dia tidak duduk dengan sempurna, dia cuman bangun sedikit langsung sujud lagi. Itu tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Yang ke-10 adalah tumakninah di semua rukun. Tumakninah adalah tenang, yaitu tenang seukuran bacaan yang wajib di setiap rukun. Ketika sujud, dia tenang dalam keadaan membaca zikir terpendek di situ. Ketika ruku, dia membaca zikir terpendek, atau dia diam kira-kira dengan durasi waktu sepanjang orang membaca zikir terpendek di situ. Ketika sujud, dia membaca subhana rabbiyal a'la. Ketika membaca subhana rabbiyal a'la, dia lakukan dengan sujud yang sempurna, bukan dalam ketika bergerak. Ketika ruku, dia membaca subhana rabbiyal azim dalam keadaan dia diam. Subhana rabbiyal azim bukan dalam keadaan bergerak. Itu disebut tumakninah. Dan tumakninah ini rukun. Kalau seseorang tidak melakukannya, orang Sunda rusuhan. Ya, kalaulah rusuhan dalam rukun sehingga dia tidak tumakninah, maka sholatnya menjadi tidak sah. Sholat tapi tidak sah. Ya. Itulah mungkin sebenarnya di sisi lain yang menjadi refleksi, ya, bagi kita. Kenapa bangsa kita mayoritas Muslim, ya, mayoritas juga pejabat kita lihat mereka juga sholat juga, apalagi kalau ada acara-acara keagamaan tentunya mereka sholat, ya. Entah apa motifnya, tapi bisa jadi, ya, sholatnya asal-asalan sehingga tidak berefek. Jangan-jangan tidak diterima. Na'udzubillah, banyak dari bangsa kita sholat sehingga kenapa, ya? Kita ketahui keadaan kita, negara kita karut marut, ya. Karut marut. Padahal sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu menolak kekejian dan juga kemungkaran. Tapi kenapa? Katanya sholat mereka. Itu padahal orang-orangnya sholat. Orang suka bilang, yang sholat juga begitu. Sebentar. Ya. Ketika bilang yang sholat juga begitu,
Yang sholatnya benar enggak? Pertama, dari niat dia, dari apa yang di kolbu dia, dari tata caranya. Jangan-jangan semuanya mereka sholat sih sholat, cuma tidak memenuhi syarat. Sehingga Allah tidak terima, sehingga ya naudzubillah dia bukan dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidupnya. Ya. Karena dia juga nggak peduli sholatnya, yang penting mau sholat aja tanpa peduli apakah diterima atau tidak. Nah, ini jadi refleksi bagi kita. Kemudian yang ke-11 di antara rukun adalah tasyahud akhir. Yaitu apa? Yang kita mengucapkan at-tahiyatulillah dan seterusnya. Ada beberapa riwayat mengenai at-tahiyatulillah. Mungkin nanti dalam bab bacaan-bacaan sholat kita akan bahas. Tapi ada beberapa macam at-tahiyatulillah. At-tahiyatulillah, ya. Thayyibatu, ya, dan seterusnya. Ada beberapa riwayat. Lalu setelah itu kemudian disebut ini tasyahud. Kalau kita disebutnya tahiyat, banyak orang menyebutnya tahiyat. Kenapa disebut tasyahud? Karena di akhirnya ada ucapan syahadat, tasyahadat, ya tasyahud, ya tasyahada, ya bertasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada itu, maka disebut tasyahud. Kemudian duduk untuk tasyahud akhir. Duduknya itu rukun. Tapi tata cara duduknya yang saya telah tunjukkan di sini ada tawarruk, ada iftirash, itu hukumnya sunnah. Ya, dalam dua mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, kalau sholat 4 rakaat atau yang terdapat 2 kali tasyahud, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Di tasyahud akhir maka dia duduknya duduk tawarruk. Duduk tawarruk ini yang dia lipat kakinya, tidak ada yang ditegakkan. Kalau iftirash ada yang sebelah kanan ditegakkan. Duduk tawarruk kalau yang sholatnya terdapat 2 kali tasyahud seperti maghrib dan isya. Itu sepakat. Yang perbedaan itu kalau yang cuma 1 kali tasyahud seperti sholat subuh, apakah duduknya tawarruk atau iftirash? Yang populer mazhab Imam Syafi'i mengatakan duduknya tawarruk. Karena pokoknya yang akhir itu duduknya tawarruk. Kata Imam Ahmad bin Hambal dan mazhabnya duduknya iftirash. Kenapa? Karena Nabi SAW biasa kalau sholat 2 rakaat beliau duduknya iftirash. Kata Imam Syafi'i, Nabi SAW kalau biasa pokoknya tasyahud akhir duduknya iftirash. Duduknya tawarruk. Nah, ini artinya apa? Ya terdapat perbedaan pandangan. Namun ini bukan perbedaan pandangan yang harus dipermasalahkan, ya. Kenapa? Ya masing-masing ada pandangan yang kuat dan ini bahkan dia bukan rukun sholat. Jadi nggak patut kalau kita mempermasalahkan dalam masalah kayak gini, ya. Ini termasuk bagian-bagian ranah fikih yang tidak patut untuk dipermasalahkan. Ya, dia yang rukun tuh duduknya, mau duduk iftirash atau duduk tawarruk tidak masalah. Orang yang biasa saya kalau sholat isya selalu tawarruk, tapi masjidnya lagi harurin, lagi di Masjidil Haram, lagi penuh, atau lagi banyak jemaah. Saya mau duduk iftirash, ya nggak masalah. Saya biasanya duduk iftirash kalau saat subuh, cuman kaki saya lagi nggak enak, saya mau duduk tawarruk, nggak masalah. Ya, tidak masalah, yang penting duduk. Nah, yang ke-13 salam. Nah, ini sebenarnya sebagian ulama menambahkan di antara rukun adalah membaca sholawat setelah tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian membaca sholawat. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad juga. Bahwa membaca salawat termasuk juga bagian dari rukun. Ya. Untuk tasyahud akhir, bukan untuk tasyahud awal. Tasyahud awal itu yang di rakaat kedua. Adapun tasyahud akhir maka sebagian ulama mengatakan itu hukumnya rukun, harus dikerjakan. Kemudian yang ke-13 salam. Salam ucapan assalamualaikum. Tahliluha at-taslim. Yang menghalalkan sholat atau penutupnya adalah ucapan salam. Yaitu dia mengucapkan dengan menoleh ke kanan assalamualaikum dan menoleh ke kiri assalamualaikum warahmatullah.
Mengenai salam ini ada batas minimal, ya, ada batas minimal. Menurut atau ada dua pandangan yang populer. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, namanya salam itu harus 2 kali. Assalamualaikum warahmatullah. Atau bisa juga hanya assalamualaikum saja, ucapan nggak masalah. Kalau bacaannya bisa hanya 1 kali, assalamualaikum. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad atau pandangan Imam Ahmad bin Hambal, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, kanan kiri. Tapi kalau madhabnya jumhur, mayoritas ulama selain Imam Ahmad, mereka mengatakan batas minimal cukup sekali. Assalamualaikum. Lalu dia langsung zikir. Assalamualaikum, dia bangkit. Menurut pandangan selain madhab Imam Ahmad, maka itu boleh. Itu batas minimal. Itu dalam pandangan madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Malik, mereka mengatakan kalau sekali saja sudah cukup. Assalamualaikum, itu sudah cukup. Ya. Walaupun kalau bicara sempurna, mereka semua mengatakan ya 2 kali sempurna. Tapi kita bicara batas minimal. Batas minimal. Ya. Menurut jumhur itu 1 kali. Ya. Tapi tentunya kalau kita menjadi imam, kita perhatikan makmumnya, jangan sampai jadi fitnah. Ya. Kalau kita misalnya 2 kali, masyarakatnya biasa 2 kali, ya 2 kali saja. Kecuali kita ada hajat, memang lagi buru-buru sekali. Ya, maka kalau kita jadi imam, ya kita perhatikan. Kalau sendiri nggak masalah. Assalamualaikum, langsung kita bangkit. Lagi dikejar kereta, dikejar waktu pesawat, kereta, ya, atau keadaan buru-buru sekali. Assalamualaikum, langsung bangkit, itu sah. Ya. Bukan kum-kum juga, ya, kum-kum. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi ada beberapa cara, ada assalamualaikum boleh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum saja yang ke kirinya itu juga sunnah. Nabi SAW pernah sebut, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Ke kirinya sekali. Ya, bisa juga ya tentunya dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Dan tidak ada contoh ketika salam kita harus membuka tangan kita. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini tari piring mungkin ya. Itu. Tidak perlu membuka tangan. Kalau mengusap wajah itu sesuatu yang diperselisihkan ulama. Artinya itu ada pandangan fikih yang demikian. Ya, ada pandangan fikih demikian karena sejumlah salaf ada yang ada riwayat yang diambil oleh sejumlah ulama salaf bahwa itu dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi bukan masalah besar itu masalah itu. Ya, nah, kita harus menempatkan sesuatu yang perbedaan ini pada tempatnya. Jangan sampai masalah yang sebenarnya itu sesuatu yang diperselisihkan dan bahkan bukan rukun. Lalu kita tasyaddud berlebihan dalam hal seperti ini. Ada juga yang sebenarnya rukun tapi kita tidak tahu, jadi kita lalai dalam hal tersebut. Kalau masalah itu insya Allah tidak ini. Ya. Memang sebagian ulama ada yang mengatakan demikian. Nah, tapi yang kita harus pahami, terutama makmum, ada 2 gerakan dalam sholat yang seorang makmum bila mendahului imam maka sholatnya batal. Pertama kita ketahui takbiratul ihram. Yang kedua adalah salam. Kalau dia mendahului imam saat salam, maka sholatnya batal. Kalau sengaja. Kalau sengaja. Bagaimana kalau tidak sengaja? Dia ngelamun. Ya. Kemudian dia kira sudah assalamualaikum, assalamualaikum. Pas lihat samping dia, loh, semuanya masih pada ini, gitu kan? Semuanya masih pada khusyuk, ya. Dia nggak sadar apa yang harus dia lakukan. Ketika dia terjadi sedemikian, maka dia langsung niat lagi masuk ke dalam sholatnya, niat dalam hatinya, tanpa perlu mengucapkan ucapan apapun, niat lagi masuk. Lalu dia langsung dalam keadaan tasyahud lagi, kembali lagi keadaan semula, dan dia ikuti imam. Dia ikuti imam, ya. Tidak perlu mengulang sholatnya, karena dia tidak sengaja. Tapi kalau sengaja, itu bisa membatalkan. Ya. Dulu saya ingat pernah sholat ya, di masjid besar di Bandung. Terus makmumnya ini
kita lagi sholat Jumat, terus ada suara motor dinyalain, padahal motor umum, cuman mungkin dia ngerasa jangan-jangan motor saya. Jadi kita masih tasyahud, dia langsung bangkit, udah langsung ke belakang. Ya. Nah, ini percuma sholatnya. Ya. Apalagi ini suara, ya mungkin dia merasa jangan-jangan motor saya, padahal ini suara motor umum lah artinya. Ya. Jadi atau itu apa Jumat barokah, yang ngejar Jumat barokah. Wah, kalau saya nggak assalamualaikum sekarang nggak kebagian nih. Maka dia salamnya duluan, maka ini bisa membatalkan. Namun seseorang boleh dalam keadaan darurat mendahului imam dalam hal ini, dalam salam. Contohnya apa keadaan darurat? Contohnya kebanyakan makan sambal ibu-ibu. Ya. Waduh, udah berontak terus. Ya. Dan imamnya ibu pas tahu, wah ini mah imam yang suka lama kalau tasyahud akhir. Wah lama sekali biasanya ambil doanya mungkin dia. Ya. Sedangkan kalau ditahan sama bapak-bapak atau ibu-ibu, bisa heboh satu masjid. Ya. Akhirnya, waduh ini harus nggak ada jalan keluar nih. Ya. Nah kalau demikian apakah boleh? Ya dalam keadaan darurat boleh. Ad-darurat itu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Dalam hal demikian, bagaimana caranya? Langsung diniatkan ya memisahkan diri dari imam. Artinya menjadi sholat munfarid. Ya. Menjadi sholat munfarid. Ya. Dia memisahkan diri ya, dari imam, mufarrokoh disebutnya. Istilah populernya mufarrokoh. Dia memisahkan diri dari imam. Niatnya dia sholat sendiri, jadi menjadi sholat munfarid. Lalu dia kemudian salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, terus dia keluar. Itu boleh dalam keadaan darurat. Tapi kalau tidak dalam keadaan darurat, kalau dia mendahului imam, dia telah membatalkan sholatnya. Lalu kemudian, kalau misalnya imam tadi kita ketahui yang minimal itu sekali, ya. Nah, kalau imamnya umumnya kita 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, kalau saya menjadi makmum, saya masbuk. Kapan saya berdiri? Pertama kita ketika assalamualaikum, kita pastiin aja dulu imam selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita salam. Jangan bersamaan. Khawatir kita akan mendahului imam. Begitu pula dengan yang masbuk. Yang masbuk, dia berdiri ketika imam assalamualaikum baru berdiri. Di umumnya di kita kan 2 kali ya. Jangan kalau masih sekali assalamualaikum langsung dia bangkit. Ya. Sebagian ulama mengatakan faqad asa'a, disebut telah berbuat buruk. Sebagian ulama lain yang mengatakan itu bisa dianggap mendahului imam yang bisa membatalkan. Kenapa? Karena dia akan ke kiri satu lagi, lalu dia mendahului gerakannya. Ya, jadi makmum itu bangkit setelah imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dia bangkit sebagai orang yang masbuk. Ya, seperti itu. Orang yang masbuk. Ya. Adapun tadi tata cara tasyahud akhir ya sedikit saya perjelas. Tasyahud akhir tadi saya bilang, contohnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mereka sepakat kalau sholat yang terdapat 2 tasyahud seperti maghrib dan isya duduknya tawarruk seperti ini. Ya, tawarruk. Mereka berselisih pendapat dalam sholat yang hanya 1 tasyahud. Apakah begini? Apakah begini? Iftirash. Dalam mazhab Imam Ahmad, karena mereka mengambil hadis yang menyatakan Nabi SAW kalau sholatnya 2 rakaat duduknya iftirash. Mereka duduk disunahkan iftirash. Kita mungkin sering lihat di Masjidil Haram, orang-orang Saudi banyak kalau sholat subuh begini duduknya. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i mau sholatnya ada tasyahud sekali atau 2 kali, duduknya umum, duduknya tawarruk seperti ini. Tapi ini saya bilang ini sunnah, yang rukunnya itu adalah duduknya. Jadi mereka yang biasa seperti ini kalau ada sempit dia mau duduk seperti ini nggak masalah, ya. Ataupun kebalikannya, ya seperti ini.
Ya. Dan adapun posisi tangan, ya, seperti ini, ya. Ada beberapa cara yang disebutkan datang dari Nabi SAW. Ada yang beliau melipat seperti ini. Setidaknya ada 3 cara yang disebutkan para ulama. Beliau melipat seperti ini. Ada yang beliau setiap kali membentuk cincin. Membentuk cincin. Jadi ada yang dibeginikan, digenggam. Ada yang menyerupai cincin. Ada yang beliau taruh begitu saja. Jadi ada riwayat hadis yang menyatakan beliau menaruh begini saja. Terkadang beliau pernah seperti itu. Ya, jadi beliau ada yang menggenggam, ada yang membentuk cincin, ada juga yang menaruh begitu saja. Ya. Nah, kalau goyang-goyang, memang ini ada perbedaan pandangan. Masalah pertama begini, ulama ini kan Nabi disebutkan Nabi SAW memberikan isyarat. Nah, yang masalah isyarat ini para ulama berbeda pandangan. Isyaratnya ini pertama, yang perbedaan pandangan ini, pertama kapan, ya, dan juga seperti apa. Kapan dan seperti apa. Sebagian ulama, ya, ada yang mengatakan ketika seseorang ketika baca tasyahud, ketika nafyun ini ketika seseorang mengucapkan asyhadu alla ilaha. La ilaha. La ilaha itu kalau orang belajar akidah itu nafyun, menolak. Menolak semua sesembahan selain Allah. Asyhadu alla ilaha. Jadi dia baru naik pas la ilaha. Ada yang mengatakan pas itsbat, asyhadu alla ilaha illallah, baru bangun. Nah, ada juga yang dari awal. Ada juga yang dari awal. Yang tadi, yang pertama, contohnya dalam madzhab Imam Syafi'i, dia asyhadu alla ilaha illallah. Dia terus begini. Dalam madzhab Imam Abu Hanifah, asyhadu alla ilaha illallah. Turun lagi. Ya. Ya. Terus juga ada yang mengatakan digerakkan. Ya. Yang mengatakan digerakkan. Contohnya dalam mazhabnya Imam Malik. Yang menggerakkan, ada yang menggerakkan, yang menggerakkan juga berbeda pendapat. Ada yang apakah pasti doa. Doa ini misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kan doa. Digerakkan seperti itu. Ada yang terus menerus. Terus menerus saja juga ada beda pandangan. Ada yang begini saja. Nah, yang lucu ada dalam mazhab Imam Malik, ada yang bukan ke bawah, tapi ke samping. Tapi bapak-bapak jangan buat baru ya, yang bulat-bulat gini ya. Oh, ini nggak ada ceritanya, bulat-bulat. Nah, jadi begini. Nah, yang menggerakkan ini tentunya kita, ini bukan masalah besar, jangan jadi masalah. Ya. Cuman yang dalam kalau kita ada kaji secara ilmiah, ya, pernah dibahas oleh sejumlah ulama. Jadi ada 11 yang meriwayatkan bagaimana cara menggerakkan ini, ya, atau digerakkan ini. Jadi dari 11 periwayat hadis mengatakan Nabi SAW mengisyaratkan. Tapi satu dari 11 itu mengatakan isyaratnya itu dengan digerakkan seperti ini. Nah, di sini terdapat perbedaan pandang ulama. Kalau ada 10 orang, ada 11 orang, satu orang menyatakan digerakkan, oh berarti dia ada tambahan informasi. Dia ngasih informasi lebih lengkap sehingga diterima. Artinya ya kita menggerakkan juga. Tapi ulama lain memandang ada 11 orang yang mengatakan digerakkan cuma 1 orang. Berarti yang lebih kuat mana? Yang 10 orang lainnya. Itu. Akhirnya mereka memilih untuk diam. Nah, itu situ makanya letak perbedaannya. Kenapa berbeda? Karena ada hadis 11, ada periwayatannya, ada 11 hadis yang mengatakan seperti ini. 10 hadis itu menyatakan 11 hadis semua menceritakan bahwa Nabi SAW mengisyaratkan dengan jarinya. Tapi dari 10 tersebut, ya,
dari 11 tersebut ada satu menyatakan digerakkan. Yang 10-nya lagi tidak. Nah, ulama ada yang memandang bukan masalah mayoritas minoritas, tapi lebih memandang, oh ini ada tambahan informasi, berarti lebih lengkap dia. Berarti bisa diambil. Sedangkan yang lain menganggap, masa ada 11 orang, 10 orang mengatakan tidak digerakkan, satu orang digerakkan, terus kita ngikuti yang satu. Nah itu kan. Akhirnya mereka memilih untuk diam. Hanya gini saja. Ya. Nah, ala kulihal, ya, bagaimanapun juga ini masalah perbedaan fikih yang ya wajar lah, karena perbedaan pandangan. Kita tidak perlu ribut dalam masalah ini. Kalau ditanya, kalau bagaimana dengan saya? Kalau saya pribadi, saya lebih cenderung yang dari awal dan hanya begini saja. Dulu saya juga digerakkan, tapi setelah dapat penjelasan yang mengenai itu, saya jadi lebih cenderung untuk diam saja seperti ini. Ya. Tapi andai seseorang menggerakkan karena keyakinan dia seperti ya, kita tidak salahkan. Ya, tidak, jangan masalah besar. Ini saya sebutkan begini, bukan masalah besar. Kenapa? Karena saya pernah dapat cerita, ya, di Kabupaten Bandung, di daerah Pangalengan itu ada pergerakan Syiah. Yang masalah, kita tahu perbedaan kita dengan mereka masalah akidah, bukan masalah fikih. Fikih banyak perbedaan, tapi yang paling intinya itu adalah masalah akidah. Ya, perbedaan kita dengan mereka adalah masalah akidah. Mereka banyak menuhankan secara sadar atau tidak sadar para imam-imam mereka, khususnya imam yang 12. Sebagaimana nama aliran Syiah yang masuk ke Indonesia, yang diimpor dari Iran. Yang masuk ke kita, antara dari Iran itu Syiah sekte Ithna Athariyah, 12 imam. Yang mereka mendewakan imam-imam mereka, keturunan Nabi SAW yang mereka anggap imam-imam mereka. Ya. Nah, perbedaan kita lebih banyak masalah akidah. Syahadatnya aja berbeda. Mereka syahadatnya menambahkan wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Dia menambahkan ada Ali bin Abi Thalib di sana. Dan pada level tertentu mereka mengatakan Jibril alaihissalam telah salah menaruh wahyu. Harusnya bukan ke Nabi Muhammad SAW, tapi harusnya kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka mendewakan Ali, mereka mendewakan antara Hussein. Sampai-sampai itu secara jelas kita bisa lihat sejumlah jemaah haji dari Iran atau Irak yang beragama Syiah, ketika kita sama-sama hajian, orang yang haji talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ya, kita di situ murnikan akidah kita hanya untuk Allah, datang kita ke sana. Mereka apa? Hussein, ya Hussein. Hussein, memanggil Hussein. Bahkan ada setahun sekali ada peringatan kematian Hussein di Karbala di Irak. Itu mereka menempuh jalan jauh ya untuk sampai ke makamnya Hussein. Bahkan ada yang merangkak, itu menunjukkan ini yang lebih ya. Dan yang lebih mengerikan, saya sudah lihat videonya di YouTube, ada rombongan dari Indonesia dan sekelompok dari mereka itu banyak orang Bandung khususnya. Kenapa ya? Pusatnya ada di Bandung, ada jalan kampus, ada di Arca Manik, ya, di salah pusatnya. Nah begini, di Muhammad Toha juga ada, ya. Di Muhammad Toha ada di ini jalan apa-apa. Ya, itu yang ini beda aliran dia sama yang di sini. Ya. Juga di Geger Kalong, Al Jawad yang kemarin sempat heboh juga, mahasiswa UPI waktu itu. Yang mereka malam-malam lampu dimatiin terus melakukan ritual. Itu di dekat DT, itu kan sempat heboh juga itu. Nah, mereka ada pergerakannya di daerah Pangalengan. Nah, saya dengar dari teman-teman di sana kira-kira belasan tahun yang lalu. Akhirnya kaum muslimin di sana, anak-anak mudanya mereka berembuk. Bagaimana cara kita mengatasi aliran ini? Akhirnya mereka berkumpul dari berbagai kumpulan anak muda. Lalu setelah berembuk memutuskan kita harus menghadapi mereka begini-begini. Ketika sholat berjamaah. Yang di sebelahnya begini, yang sebelahnya enggak. Akhirnya beres sholat, eta mah sholatnya kararitu. Yang di sebelah yang itu bilang mereka sholatnya begini. Akhirnya bubar itu ininya untuk menghadapi penyimpangan akidah tersebut bubar. Gara-gara apa? Gara masalah fikih kayak gini. Ya. Akhirnya bubar sesuatu yang harusnya lebih besar dihadapi. Perbedaan kita dengan mereka masalah akidah. Bubar gara-gara masalah kayak gini. Ini lucu sekali masa tidak paham fikih dengan baik gitu. Ya.
tidak paham fikih dengan baik, sehingga akhirnya musuhan mereka ceritanya. Musuh yang lebih besar, yang lebih utama harus dimusuhi, akhirnya jadi selamat. Ya. Mereka sudah musuhan sendiri. Nah, jadi kita harus menempatkan. Ada perbedaan pandangan yang kita harus lapang dada, ada yang memang kita tidak bisa lapang dada. Yang tidak bisa lapang dada apa? Yang memang tidak ada petunjuknya sama sekali. Kalau misalnya masih ada dalil yang difahami berbeda, itu masih memungkinkan. Dan selama masih ada pendahulunya, ulama-ulama yang dikenal, memiliki penjelasan mengenai hal tersebut. Tapi kalau ini nggak punya ilmu, nggak bahasa Arab aja nggak ngerti, ya, Al-Quran aja masih banyak salah tajwidnya, lalu mengatakan, menurut saya seperti ini, dari hadis ini menurut saya seperti ini. Baca dulu Pak, Al-Qurannya bener dulu, tajwidnya benerin dulu Pak. Bahasa Arabnya pelajari dulu Pak, nggak usah ngomong menurut saya seperti ini. Ya, seperti itu. Nah ini mohon maaf, artinya hal seperti ini perlu kita perhatikan. Ya, tadi saya lihat itu ekstrim, sampai di Pangalengan itu perkumpulan tersebut bubar. Padahal penting ini untuk menghadapi orang-orang Syiah. Akhirnya ribut gara-gara masalah seperti itu. Ya. Artinya itu hal-hal yang perlu kita pahami. Yang ke-14, tertib dalam melakukan rukun-rukun. Harus dilakukan secara berurutan. Kalau kita lupa, kita sujud duluan sebelum rukun, apa yang harus dilakukan, Bu? Bapak-bapak, kalau bapak-bapak lupa, sujud duluan sebelum ruku, apa yang harus dilakukan? Sah nggak sholatnya? Sujud sahwi. Nah ini yang harus perlu diperhatikan betul. Kalau rukun nggak bisa dihapus dengan sujud sahwi. Apa yang harus dilakukan? Ini kan harus ngurut nih. Ulangnya gimana? Dari awal. Allah, Ibu sudah baca surat pendek, langsung Ibu Allahu Akbar. Ya, lupa kita. Apa yang harus dilakukan? Ya. Kalau masih dalam satu rokaat, bangkit lagi, lalu kemudian langsung ruku. Allahu Akbar. Karena ini nggak boleh ditawar, harus dikerjakan. Kalau masih dalam satu rokaat. Kemudian takbir seperti biasa, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud seperti biasa. Ya, jadi balik lagi. Gak usah mulai dari awal. Tapi cukup ke bagian yang lupa. Ya. Ke bagian yang lupa. Begitu juga Ibu, kalau dalam satu rakaat ada 2 kali sujud. Ibu baru 1 kali sujud, duduk, langsung bangun. Lupa. Aduh, saya baru 1 kali sujud. Apa yang lakukan? Langsung turun lagi. Langsung duduk. Langsung sujud. Ya. Lalu berdiri. Kalau yang tadi duduknya belum sempurna, cuman baru sekali sujud, langsung bangkit, maka berarti harus duduk juga. Langsung bangkit begini, maka dia turun lagi, dia duduk, baca duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Lalu kemudian dia sujud. Baru kemudian seperti biasa. Ini kalau masih dalam satu rakaat. Bagaimana kalau ingatnya pas rakaat kedua? Perasaan tadi nggak ruku, ya. Gara-gara mikirin hutang, jadi rakaat pertama nggak ruku, gitu kan? Apa yang harus dilakukan? Kalau kita sudah di rakaat kedua, maka rakaat pertama kita tadi dianggap gugur. Jadi rakaat kedua kita otomatis menjadi rakaat pertama. Tanpa perlu kita mulai lagi, takbiratul ihram lagi nggak usah. Tapi kita langsung menganggap ini rakaat pertama. Kenapa? Rakaat pertama kita tadi nggak sah, kita ketinggalan salah satu rukun. Maka kita anggap rakaat kedua kita sebagai rakaat pertama. Lalu kita kerjakan sebagaimana rakaat pertama. Kita sujud lagi, apalagi langsung. Misalnya sholat zuhur ya 4 rakaat. Jadi kalau di total seperti 5 rakaat.
Tapi yang pertama ini nggak sempurna. Nah, disunahkan setelahnya sujud sahwi. Tapi kalau hanya sekedar sujud sahwi itu tidak sah. Harus dikerjakan. Kalau rukun itu. Kalau rukun, ibu lupa setelah sujud, ibu baru ingat. Tadi teh kayaknya nggak baca Al-Fatihah, makanya asa cepet pisan. Itu sering ya, apalagi mungkin ibu lagi menghafal surat apa. Nah, ibu ingat, kalau masih dalam satu rakaat, ibu udah sujud atau rukun atau ruku, maka ibu balik lagi. Kalau masih dalam satu rakaat, diulang lagi. Wayahna bu lagi, ibu itu rukun. Tapi kalau sudah ibu di rakaat kedua, maka rakaat kedua ini dianggap sebagai rakaat pertama. Bisa dipahami ya? Ya, seperti itu. Kan banyak sering lupa Al-Fatihah bu ya. Nah, apa? Kalau surat nggak masalah, dia sunnah. Kita amin, langsung kita ruku saja. Dalam kondisi memang kita tidak terus-menerus begitu, cuman kita buru-buru, amin langsung ruku itu sah. Tapi Al-Fatihah itu yang kalau kita lupa kita harus balik lagi. Allahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila diskusi ataupun pertanyaan, kami persilahkan. Ya, silakan Pak. Mata apakah selalu terbuka? Jawabannya ya, diusahakan dibuka kecuali ada hajat. Kenapa? Karena menutup mata itu hukumnya makruh dalam sholat. Kenapa makruh? Karena dia dianggap tasyabuh, mengikuti kebiasaan beberapa agama lain dalam beribadah. Seperti orang Majusi, Nasrani, dan Yahudi kalau beribadah mereka menutup mata. Ya. Maka disunahkan kita membuka mata. Kecuali ada hajat. Kalau ada hajat, hilang makruhnya. Ada hajat contohnya apa? Silau atau perih mata. Ya. Misalnya Bapak ya silau di lapangan. Misalnya begini, kalau kita sholat Jumat kayak di masjid, di rooftopnya Masjid Nabawi atau Masjidil Haram sholat Jumat, itu biasanya silau, lantainya kan putih Pak ya. Kalau kita nggak bawa kacamata hitam, boleh sholat pakai kacamata ya. Terus kita nggak bawa kacamata hitam, wah itu silau. Ya. Terkadang membutuhkan kita menutup mata ya. Atau memicingkan mata karena silaunya. Apakah boleh? Boleh, karena kita ada hajat. Atau di depan kita, ya, ada orang yang pakai cat ketilak, cat terbaik di kelasnya. Begini-begini. Kita baca terus. Nggak bisa konsentrasi kita. Ya. Maka kita dan saat itu boleh kita menutup. Ya, dalam hal seperti itu. Jadi kalau ada hajat boleh Pak. Gitu. Ya. Kalau menguap ditutup saja Pak. Kan sebenarnya hukum menguap itu sebisa mungkin di dalam sholat dan di luar sholat itu ditahan. Walaupun ada yang bilang, oh ini kan penting buat itu kan pengetahuan manusia yang terbatas. Nabi SAW sudah menyebutkan sunnahnya adalah kita menahan menguap itu. Tapi kalau terpaksa kita tutup dengan tangan kita. Kita tutup dengan tangan kita. Seperti itu Pak ya. Kalau terpaksa. Kalau bersin harus dilepas. Kalau bersin ya ditutup Pak. Enggak bersin dilepas, cuman maksudnya ditutup. Iya. Kalau bersin memang kita, makanya kan ada sunnah. Kalau bersin itu dilepas terus kita mengucapkan alhamdulillah. Dalam kita mengeluarkan ini. Nah, cuman ditutup ya. Nah, jadi kalau menguap ditahan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita lagi flu, bawa tisu, ya, meler terus, boleh nggak? Boleh, karena dia gerakan ringan. Yang tidak boleh itu gerakan besar. Gerakan yang besar itu gerakan yang berhubungan dengan tubuh besar gitu. Kalau tangan itu boleh. Ya. Ya ini bahkan ada yang mengatakan misalnya gerakan ini, nanti kita akan bahas mengenai gerakan itu. Mana yang boleh dan tidak boleh. Dalam makruh sholat nanti kita akan bahas. Insyaallah. Seperti itu. Tapi itu boleh. Silakan, apa yang ditanyakan lagi? Ya, ya. Lupa rakaat tadi kan saya mengatakan kalau lupa ya kita tambahkan satu atas
Kalau lupa itu tergantung, Pak. Enggak semuanya nambah. Kalau rupa ini ada dua keadaan kata para ulama. Seseorang awalnya yakin, terus timbul keraguan-raguan. Ini yang kondisi pertama. Kondisi kedua adalah dia benar-benar bingung. Saya sudah rokaat berapa? Benar-benar bingung. Ibu-ibu karena mikirin menu hari ini, jadi bingung. Sholat rakaat keberapa? Sholat naon itu malah sampai sholatnya aja bingung ya. Karena mikirin menu hari ini dan besok gitu kan. Nah itu, makanya bila demikian, kalau yang pertama, kalau asalnya dia punya keyakinan, saya ini lagi rokaat ketiga. Terus tiba-tiba muncul was-was. Bukan ini keempat, begini enggak keempat kayaknya. Nah kalau demikian, tidak usah dihiraukan. Ada kaidah dalam fikih itu namanya al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Kalau kita yakin sudah, gak usah dihiraukan keraguan-raguan yang muncul di ini kita. Itu kalau yang misalnya yakin, dia kerjakan sesuai yang dia yakini, apakah ini rakaat ketiga atau dua, ya. Tapi nanti disunahkan dia untuk sujud sahwi, disunahkan. Bagaimana kalau misalnya dia bingung betul-betul yang kondisi yang kedua? Saya benar-benar tidak tahu ini rakaat keberapa. Nah, bila demikian maka ambil yang terendah. Dia bingung ini rakaat ketiga atau dua, saya bingung. Ya. Kalau demikian berarti kita ambil yang terendah, berarti yang kedua. Yang kedua, dan tetap disunahkan kita sujud sahwi seperti itu. Ya, Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan ibu-ibu mungkin ada yang ditanyakan. Ya. Bapak-bapak ada lagi tanyakan lagi? Ya. Rukun ke-15 itu. Rukun apa? Oh, salaman. Salaman jelas bukan rukun sama sekali, bukan wajib dan bukan sunnah. Salaman bisa kapan saja, tidak harus dihususkan ketika selesai sholat. Ya. Salaman sibuk, samping kanan kiri, depan belakangnya, tetangga yang belakang, tetangga kanan yang belakang, tetangga belakang kiri, tetangga yang depan kanan kiri, ya. Semua disisir. Ya. Nah ini bukan sesuatu yang disunahkan. Yang disunahkan apa? Ya kita langsung berzikir. Nabi SAW mencontohkan seperti itu. Kalau mau salaman, ya banyak waktunya. Nanti setelah sholat, kita salaman, bagaimana kabarnya. Nah, itu bebas. Ya, tapi kalau setelah sholat, kita sudah dicontohkan oleh Nabi SAW bagaimana tata caranya. Yaitu kita berzikir. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak. Yang pertama, iya. Kalau ada imam yang keliru, iya. Baik. Yang pertama, tasyahud awal kan bukan rukun, betul. Tasyahud awal ini para ulama ada yang mengatakannya sunnah, ada yang mengatakan wajib. Penulis buku ini mengatakannya wajib. Loh, apa bedanya sama rukun? Kalau wajib di bawahnya rukun, istilah para ulama fikih. Kalau rukun nggak bisa ditawar sama sekali, nggak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Tapi kalau wajib, sebagian ulama menganggap wajib itu kalau ditinggalkan sengaja batal. Tapi kalau tidak sengaja, maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Di antaranya apa? Tasyahud awal. Sholat yang 4 rakaat, kita di rakaat kedua, atau ada 3 rakaat seperti maghrib, atau 4 rakaat isya. Di rakaat kedua kita duduk. Nah, kalau seseorang lupa, dia sudah terlanjur berdiri, apa yang dilakukan? Dia lanjutkan sholatnya. Ya, dia lanjutkan sholatnya. Tapi kalau misalnya dia masih dekat, maka dia duduk. Dia duduk, seperti ini. Ini rakaat kedua Pak ya, setelah sujud. Bapak lupa. Lupa ini ada 2 keadaan. Pertama masih dekat. Astagfirullah, saya kan harusnya duduk, langsung duduk.
langsung duduk. At-tahiyatul mubarak. Atau keadaan yang berikutnya, lupa. Udah sampai sini baru ingat. Allahu Akbar. Loh, saya nggak duduk. Apa yang harus dilakukan? Lanjutkan, nggak usah duduk. Karena Nabi SAW pernah demikian. Karena ini bukan rukun. Kalau rukun harus dikerjakan. Kalau ini kalau lupa nanti sujud sahwi Bapak. Atau Ibu sujud sahwi. Nabi SAW pernah seperti ini. Nabi SAW pernah di rakaat kedua, beliau langsung bangkit. Allahu Akbar. Nah, lalu kemudian para sahabat mengikutinya, tapi sebelum beliau selesai, beliau kemudian sujud sahwi 2 kali sujud. Ya. Nah, begitu juga dengan makmum. Kalau kita makmum, ya, kita lihat imamnya. Imamnya lupa. Allahu Akbar. Kita masih ngelihat dia dekat, baru gini. Maka kita bilang subhanallah. Maka imam turun. Tapi kalau imamnya sudah sampai sini, Allahu Akbar, yang di belakang subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, nggak turun-turun. Jangan dilempar pakai kopiah, Pak. Kalau sudah gitu, biarin saja. Makmum ngikutin. Makmum ngikutin. Ya. Tapi nanti sujud sahwi. Itu kan karena lupa. Cuman yang jadi masalah, banyak di antara kita lupa, akhirnya kita harus sujud sahwi. Sujud sahwi juga lupa. Kan yang repot, Pak. Lupa, ya, ada obatnya juga lupa. Nah, kalau gitu gimana? Nah, kalau sujud sahwinya lupa, ulama memperinci. Kalau kita masih misalnya di masjid, kita lupa mau sujud sahwi. Maka kita pas mau keluar masjid ingat, maka kita sujud sahwi saat itu. Kita sujud sahwi saat itu. Walaupun sudah terpisah nggak masalah. Begitu pula di rumah, ibu-ibu sudah ke dapur, baru ingat, aduh tadi lupa. Balik lagi ibu sujud sahwi. Tapi kalau sudah lama, maka insya Allah tidak mengapa. Kalau sudah lama tidak mengapa. Ya, seperti itu. Yang kedua tadi, yang baru 3 rakaat, ya kita ingatkan, subhanallah. Nah kalau ini ingatkan. Imam, enggak subhanallah, dia suruh selesaikan sholatnya. Mudah-mudahan dia ingat. Maksud Bapak itu sudah dibilang subhanallah, dia tetap tidak bergeming. Assalamualaikum. Nah setelah sholat, dia sudah assalamualaikum, dia sudah dibilang subhanallah dari tadi. Ya. Cuman lupa bawa ini alat untuk mendengarkan. Jadi dia nggak ngedengar, bisa jadi gitu kan. Nah, atau dia kalau semua orang subhanallah kayaknya dia ingat ya. Cuman kalau memang dia ada gangguan pendengaran, bisa jadi akhirnya dia nggak ingat. Nah kalau demikian bagaimana? Akhirnya kita ngikutin, ya ngikutin. Nanti setelahnya gimana? Kita bilang, Bapak kurang 1 rakaat. Lalu apa yang dikerjakan? Bangkit lagi, selesaikan 1 rakaat. Loh, saya sudah ngobrol. Begitu yang pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Nabi SAW itu pernah beliau sholat yang 4 rakaat. Yang melewatkan hadisnya lupa, ini sholat zuhur atau asar. Ya, waktu itu sholat zuhur atau asar, beliau yang melewatkan hadisnya lupa. Pokoknya harusnya sholat 4 rakaat, beliau sholatnya cuma 2. Begitu salam, nggak ada yang bicara sahabat ini. Beliau kemudian menuju kamarnya. Nah, di situ mulai sahabat ada yang berbicara, berbisik-bisik. Sampai ada sahabat yang memberanikan untuk berbicara ke Nabi SAW. Sahabat ini digelari Zul Yadaini, pemilik 2 tangan. Kenapa? Karena tangannya panjang. Jadi disebut Zul Yadaini. Kata Zul Yadaini, aku siratus sholatu ya Rasulullah, apakah sholat sudah menjadi kosor ya Rasulullah? Nabi SAW bingung. Beliau menuju kamarnya ya, yang ada di sebelah masjid. Bingung, maksudnya sholat di kosor. Apakah aku tadi sholat 2 rakaat? As-shadaqah Zul Yadaini, apakah Zul Yadaini dia berkata benar? Para sahabat lain kompak, "Na'am ya Rasulullah. Anda tadi sholat cuma 2 rakaat." Ya, maka apa yang dilakukan? Beliau kembali lagi ke tempat sholatnya, ke tempat imam. Lalu beliau memimpin sholat lagi, langsung takbir, niat masuk ke dalam sholatnya, menyelesaikan 2 rakaat lagi. Tidak mulai dari awal. Ya. Dan ini walaupun sudah terputus dengan apa? Dengan ucapan. Nabi SAW sudah berkata, as-shadaqah Dzul Yadaini, apakah Dzul Yadaini benar? Ya Rasulullah, ya. Engkau tadi sholat 2 rakaat, kata para sahabat.
Nah, itu artinya kalau kita terlanjur demikian, Pak, maka nanti kita ingatkan imam lalu kemudian kerjakan. Apakah kita sujud sahwi juga? Ya, sujud sahwi juga disunahkan, sujud sahwi juga seperti itu. Nah, sebenarnya yang lebih tepat ikuti baru langsung diingatkan. Jadi nanti berjamaah lagi. Seperti itu, ya. Allahu a'lam ya. Sujud sahwi ya, memang ada perbedaan pandangan ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau kekurangan maka sebelum salam. Kalau kelebihan setelah salam. Nah, itu sebagian pendapat ulama. Tapi juga Imam Az-Zuhri, dan ini diikuti oleh Imam Syafi'i, mengatakan akhir dari perkara. Jadi Nabi SAW memang pernah sebelum, pernah sesudah. Akhir dari perkara itu semua adalah sebelum salam. Artinya kalau seseorang mau sebelum salam karena lupa atau kelebihan, maka itu sudah sah. Sebelum salam ibu sujud sahwi 2 kali sujud, ya, maka itu sudah sah. Ya. Ya. Duduk iftirosh. Sama seperti kita baca duduk. Ya, duduknya iftirosh. Sujud sahwi itu begini. Ya, sholat isya. Ibu lupa, sebelum salam, ibu langsung sujud. Allahu Akbar. Sama seperti kita biasa. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Lalu kemudian kita duduknya iftirosh. Rabbik firli warhamni warzuqni wahdini wa'afini. Lalu ibu sujud lagi. Subhana rabbiyal a'la. Lalu ibu kembali ke posisi semula. Tawarruk. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Difahami ibu ya? Hah? Saya Rabbik firli barusan. Ya Rabbik firli. Barusan saya baca. Rabbik firli ya baca. Iya baca Rabbik firli. Baca Rabbik firli. Rabbik firli itu saya belum tambahkan di sini. Nanti mungkin kita akan bahas dalam bacaan-bacaan sholat ya di luar buku ini. Kalau duduk di antara dua sujud, yang panjang Rabbik firli warhamni warzuqni wahdini wa'afini, itu kan. Bacaan terpendeknya itu Rabbik firli, Rabbik firli. Nabi SAW pernah cuma baca itu saja. Rabbik firli, Rabbik. Kalau barang buru-buru, ibu bapak-bapak, ibu-ibu bisa baca itu saja. Atau misalnya tadi, ketika sujud sahwi cuma baca Rabbik firli, itu sudah cukup. Seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah menjaga kita semua dan keluarga kita untuk terus melaksanakan sholat dengan sholat yang diterima, sholat yang benar dan diterima di sisi Allah. Ya, dan semoga Allah mewafatkan kita semua dalam husnul khatimah dan dijauhkan dari fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.